Pergilah dengan damai, Uyut. Pergilah dengan damai, sedamai hatimu yang cinta damai. Doa kami menghantarmu, Uyut. Semoga doa kami menghantarmu sampai ke nirwana, tempat yang layak untuk segala kebaikan. Pergilah dengan damai, Uyut. Pergilah dengan damai, Uyut. Semoga doa kami menghantarmu ke nirwana. Semoga doa kami menghantarmu ke nirwana. Selamat jalan. Yang Widi, terimalah sukma Uyut Sawega. Terimalah segala kebaikannya. Kamu benar nih. Itu memang sudah Wirat. Tapi siapa perempuan itu? Kalau dilihat dari penampilannya, perempuan itu juga seorang pendekar, Yunda. Iya, kamu benar. Tapi benarkah dia cuma seorang pendekar? Bagaimana kalau dia istrinya? Siapapun dia, apa peduli kita? Yang kita butuhkan adalah Sudawiratnya, Yunda. Kita butuhkan pejantan sejantan Sudawirat. Ya, kamu benar. Apa yang harus kita lakukan, Yunda? Menangkap Sudawirat sekarang juga. Siapkan anak buahmu. Baik, Yunda. Ya, kita usir mereka. Hati-hati, ada senjata di selendang mereka. Sisi hitam. Tuh, kalian kelompok manusia-manusia air. Bukan main. Ternyata kamu masih mengingat mereka, Sudawirat. Ratu Nilamsari. Tunggu. Jangan coba-coba melawan kalau ingin suamimu selamat. Karena si Uyut Saweka telah meninggal dunia, makanya Ratu Nilamsari kini berani muncul lagi. Dan kali ini berniat untuk menjemput Sudawirat untuk putri-putrinya, yang sangat mendambakan keturunan dari si Wirat. Ratu Nilamsari sama sekali tidak mempedulikan status Sudawirat yang sudah memiliki istri, dan dia ingin tetap berbagi suami. Nyi Ratu, walaupun Uyut sudah tiada, aku tidak akan mau menuruti permintaanmu yang tidak masuk akal itu. Kurang ajar kamu, Sudawirat. Berani menghina dan menolakku. Nikam, musnahkan wanita ini. Hei, kenapa ikut campur? Kamu tidak punya tata krama. Di saat orang sedang berduka, kau memaksakan kehendak. Hancurkan mereka! Aku inginkan dia dalam keadaan segar. Pangeran Anyun Kusuma. Keris naga emas. Keris naga emas. Terima kasih. Ayo, kita lanjutkan upacara doa untuk Uyut. Iya.
Selamat jalan. Semoga doa kami melapangkan jalan ke tempat yang layak untukmu. Dari dalam istana langit Megapura, Dewi Sekarwangi sedang berbincang-bincang dengan suaminya Prabu Anglingdarma yang berada di istana Mawapati, untuk menyampaikan perasaan sang Dewi yang turut merasa gembira, karena kembali bersatunya Prabu Anglingdarma dengan putranya Pangeran Danurwenda. Mendengar pernyataan permaisurinya itu, Prabu Anglingdarma pun mengucapkan terima kasih, sambil memuji bahwa selain berparas cantik, hati Dewi Sekarwangi juga sangat bersih dan ikhlas, yang maka tidak salah jika Dewa Maha Agung akhirnya mengangkatnya sebagai bidadari. Tetapi Dinda mohon, jangan lepaskan pengawasan pada putra kita Anglingkusuma, Kanda. Anglingkusuma? Kenapa dengan Anglingkusuma? Sebagaimana kita ketahui, putra kita Anglingkusuma melibatkan diri dalam pencarian jagat satria, Kanda. Kanda sudah bilang, biarkan dia mencari pengalamannya sendiri. Jangan terlalu dibatasi. Benar, Kanda. Tapi putra kita bergabung dengan pria mitra, Sudawirat dan Lokahita, mengejar Sudamani yang membawa kabur jagat satria. Sudamani? Iya, Kanda. Sudamani yang membawa kabur jagat satria. Ini berarti Sudamani muncul kembali. Bukankah dia sudah tewas? Tapi kenyataannya, Kanda. Tidak. Golongan hitam pasti akan diperkuat oleh sosok jahat Sudamani. Dan Anglingkusuma akan terlibat dengan pendekar licik itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Tolong, Kanda. Awasi putra kita Anglingkusuma. Baik, Dinda. Kanda akan mengawasi. Tapi haruskah Kanda selalu terjun ke dalam kancah perkelahian yang harusnya Kanda jauhi? Apa boleh buat, Kanda? Demi putra kita. Iya. Kelihatannya ikatan keduniaanmu masih sangat kuat nih, Dewi Sekarwangi. Remaja Gandhi, kita kan sedang berlatih, bukan bertarung. Sabar, sabar ya. Ini Ramaja Gandhi. Oh, Ramaja Gandhi. Betul kan, Yang Mulia? Cermin sihir saya telah menunjukkan jalan bagi Yang Mulia untuk melangkah lebih jauh dan melakukan sesuatu. Ya, ya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Cukup. Kalian kumpul semua. Sang Maha Guru mereka yaitu Begawan Sidik Mulia, di sana memberikan sebuah nasihat penting, bahwa sehebat apapun, sekuat apapun dan sesakti apapun, seorang pendekar walaupun dalam keadaan marah, tidak boleh bertindak terlalu kejam atau bengis terhadap musuh. Karena, siapa tahu yang dulunya musuh, kelak bisa menjadi teman yang baik.
Dan siapa yang mencelakai orang lain, sewaktu-waktu dia pun akan dicelakai juga. Ingat, hukum karma pasti berlaku. Aduh, kadang-kadang di dunia pun sudah diperlihatkan oleh Sang Hyang Maha Agung. Jahil itu pun ada batasnya. Tapi jangan keterlaluan. Iya, Guru. Dengar tuh, nggak boleh jahil. Kamu jahil. Siapa yang jahil? Kamu. Karena itu akan merusak persahabatan dan tali persaudaraan antara kalian. Dengar. Siapapun lawanmu, jangan sekali-kali dianggap remeh. Iya, Guru. Iya, Guru. Apalagi mempermainkannya. Iya, Guru. Bagaimana kalau musuh lebih pandai daripada kita? Ya, konyol, Guru. Nah, ingat. Di atas langit ada langit. Dan di balik gunung ada gunung yang lebih tinggi. Mengerti? Iya, Guru. Kita harus mengambil Ramaja Gandhi dari tangan Bagawan Sidik Mulia. Untuk apa, Dinda Prabu? Melawan Angling Dharma tidak perlu berhadapan langsung dengannya. Kita grogoti dulu Batik Madrim. Oh iya, kita culik Ramaja Gandhi. Dan setelah itu kita bunuh. Ya, culik, bunuh, sihir, Betul, Tuan Bahadur. Betul. Tidak, Singamandala. Aku punya cara yang lebih ampuh dari itu. Kita lihat saja nanti. Selamat datang di Balairung Gunung Kelut, nih Ratu Gendrawani. Silahkan duduk. Silahkan. Terima kasih atas sambutannya yang manis, Ki Hanubawa. Juga terima kasih atas perlakuan yang kasar sebelum saya dan Bopo sampai di hadapan yang mulia. Tentunya nih Ratu mengharapkan permohonan maaf saya. Untuk ini saya tidak bisa. Tapi kalau terbukti nih Ratu tidak bersalah, seperti yang dibuktikan cermin gaib, barulah saya minta maaf. Hanusara, tunjukkan pada Ratu Gendrawani apa yang direkam oleh cermin gaibku. Baik, Kakang Prabu. Ini, cermin gaib yang mampu merekam pikiran seseorang. Siapapun kamu, kalau sudah dalam jangkauan cermin ini, siapapun orang itu, ia tidak akan mampu mempertahankan kebohongan atau kepura-puraan. Bibir boleh bicara putih, nih Ratu, tetapi batin bicara hitam. Cermin gaib bisa mengungkapkan secara gamblang. Ya, silakan, buktikan. Agar kita semua dapat melihat bukti ini, maka apa yang telah direkam oleh cermin gaib ini akan saya pancarkan ke kubah itu. Bagaimana kalau cermin itu tidak bisa bekerja? Kita bisa. Tenang, Bopo. Ya, Bopo tahu. Tapi Bopo hanya bisa tenang kalau Ratu... Peristiwa ini terjadi ketika kita semua berada di ruang tahanan Jagat Satria. Tenang, Gendrawani. Semua akan berjalan seperti yang kita kehendaki. Percakapan itu. Iya, mengenai meriam penyedot.
Mungkinkah kita menggunakan senjata itu untuk menyedot Angling Kusuma yang ada di Sugalu? Bisa saja, Niratu. Bisa saja. Tapi bagaimanapun juga, saya harus mendampingi ketika meriam itu sedang digunakan. Didampingi? Ya, itu mudah. Mohon perhatikan bagian yang terakhir ini. Perhatikan. Hanya sayalah yang menguasai mantra dan jopa jatuhnya. Meriam itu bertenaga gaib. Iya. Ki Hanubawa, tidak mungkinkah saya diberitahu bagaimana cara membaca mantra dan jopa japunya? Untuk apa mengetahui mantranya? Kalau saya bersedia mendampingi Niratu ketika Niratu ingin menggunakan meriam itu. Ki Hanubawa benar. Ki Hanubawa ini sangat... Kenapa bisa jadi begini? Ia tidak mau melepas begitu saja meriam Kenapa? penyedot andalannya. Aku bangga bisa Mana bekerja getaran sama pikiran dengan jahat sosok Ratu yang penuh Gendrawani pendirian pada ini. saya? Seharusnya Atas ada, Kakang ketemu Prabu. Ki Hanubawa. Saya tidak tahu kenapa pendirian tiba-tiba yang teguh itu. lingkaran getaran itu bicara lain. Ki Hanusara, cermin itu tidak bohong. Dia berkata apa adanya. Tapi sebelumnya ia tidak bicara begitu. Benar, Adi Hanucara. Iya, Kakang Prabu. Ini benar-benar aneh. Kenapa tiba-tiba cermin itu bicara lain? Tapi kenyataan tidak bisa dibantah. Ki Hanubawa, belum bisakah Yang Mulia memaafkan saya? Karena cermin gaib telah menunjukkan gambarannya, maka sudah pasti, jika Ki Hanubawa harus meminta maaf kepada Ratu Gendrawani, hal itu pun membuat Gendrawani jadi bisa bernafas lega. Tapi ternyata Ki Hanusara masih saja tidak terima, namun permohonannya segera dihentikan karena pembuktiannya telah dianggap gugur. Jadi dia diminta untuk melupakan kasus Ratu Gendrawani tentang niatnya yang ingin mencuri meriam penyedot. Kakang Prabu, saya mohon, jangan tergesa-gesa mengambil Kamu keputusan. sudah membuat aku malu. Jangan ikut campur dengan apa yang menjadi keputusan. Tapi Kakang Prabu... Cukup! Yang Mulia! Yang Mulia! Petugas luar melapor, Yang Mulia. Ada apa? Utusan dari Megapura memaksa masuk, Yang Mulia. Utusan dari Megapura? Iya, Yang Mulia. Utusan dari Ratu Puspasari. Hanucara. Iya, Kakang Prabu. Ini pasti ada hubungannya dengan cermin gaib. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Beres, Kakang Prabu. Ayo, kamu ikut aku. Kalau benar utusan dari Megapura dan menanyakan cermin gaib ini, apa yang harus kita lakukan, Kakang Prabu? Tanya saja pada cermin gaibmu. Siapa tahu bisa memberi jalan keluar. Sang Prabu, kalau utusan dari Megapura membuat onar, tidak bolehkah Ratu Gendrawani membantu? Ini Ratu memang teman sejati saya. Selamat bergabung dengan Ki Hanubawa, nih Ratu. Siapkan kabut pelangi. Panah api.
kalau akhirnya hanya menambah musuh. Tapi kita punya perhitungan dengan Ratu Puspasari, Bopo. Perhitungan apa, Gendrawani? Siapa dulu yang menculik dan membebaskan Dewi Sekarwangi dari ikatan sihir saya kalau bukan Ratu Puspasari? Iya, Hingga akhirnya Dewi Sekarwangi berada di Megapura sesudah itu. kamu benar, Gendrawani. Salahkah saya kalau kecuali untuk urusan pribadi? Kalau selain untuk urusan pribadi, saya menunjukkan kesungguhan saya dengan Ki Hanubawa, Bopo. Iya, Bopo mengerti. Tapi, haruskah... Bopo tenang saja. Sudah, ini salah satu taktik, Bopo. Saya akan bantu Ki Hanubawa. Akhirnya turun tangan juga nih Ratu. Demi persahabatan kita, Ki Hanubawa. Maaf Kakang Prabu. Kenapa Ratu Gendrawani dibiarkan ikut dalam pertarungan ini? Jangan picik Kakang Nusara. Justru kita harus berterima kasih karena dia mau membantu kita yang bukan urusannya. Siapkan kabut pelangi. Aku tidak ingin kalian bersatu. Aji angin menyapu kupu-kupu. Kurang ajar. Hati-hati, Kakang Prabu. Cahaya ungu yang keluar dari selendangnya memiliki daya sengat yang luar biasa. Aji kabut, pelangi di belah 7. Datangnya kawanan Nyi Ungu adalah untuk merampas pusaka cermin sakti yang dianggap telah dicuri oleh Ki Hanubawa dari istana mereka di Megapura. Walau Ki Hanubawa menyangkal jika dia tidak mencurinya, Nyi Ungu sebenarnya tahu jika Ki Hanubawa mencurinya dari Ratu Pandulu. Dengan tegas Nyi Ungu lalu menyatakan akan mengambil pusaka cermin gaib itu dengan paksa dan mengajak untuk melanjutkan pertarungan. Kamu akan sia-sia. Cermin gaib itu tidak berada di tanganku. Celaka Sang Prabu! Celaka! Celaka! Ampuni hamba Sang Prabu. Celaka? Celaka apa? Ayo bicara yang jelas. Cermin gaib itu direbut kembali oleh Ratu Puspasari. Kejadiannya sangat cepat. Di luar perhitungan kami, Sang Prabu. Hanusara! Hanusara! Ya, Kang. Kenapa kamu ikut-ikutan keluar dan bertarung? Seharusnya kamu di istana menjaga cermin itu. Maaf Kakang, maksud saya... Kamu sangat Hanusara! Hanubawa. Terima kasih Hanubawa. Kabar keberhasilan inilah yang aku tunggu. Ayo semua, kita kembali ke Megapura. Usaha kita telah berhasil. Ni Ratu telah berhasil merebut kembali cermin gaib itu. Ajar! Sang Prabu, mereka mengaku-ngaku sebagai pemilik cermin gaib itu. Ya,
Mereka sengaja membuat keributan untuk melindungi Ratu Puspasari yang masuk mengambil cermin gaib itu. Memang mereka kurang ajar. Ingin memiliki hak orang lain. Itu benar, Nih Ratu. Saya tidak habis mengerti, Bopo. Kenapa Ratu Puspasari datang dan tiba-tiba merebut cermin gaib itu? Kalau yang berhasil direbut cermin gaib aslinya tidak apa, Gendrawani. Tapi, apa jadinya nanti kalau Ratu Puspasari tahu cermin gaib yang berhasil ia rebut kembali itu cermin gaib palsu? Iya, Bopo. Ini gawat, Bopo. Gendrawani. Iya nih, Ratu. Dengan direbutnya cermin gaib palsu oleh Ratu Puspasari, maka kamu akan bebas dari segala kecurigaan dari Ki Hanubawa dan adik-adiknya. Jadi jangan bicara lagi tentang cermin gaib palsu yang sudah raib itu. Lalu, bagaimana dengan cermin gaib yang asli? Simpan dulu. Jangan sekali-sekali menggunakannya. Oh, iya, iya. Kamu jangan lama-lama di sini. Cepat kembali ke Meranggas. Iya nih, Ratu. Apa pesan terakhir dari Ratu Gelapmu? Sesuai perintah dari Ratu Gelap, Gendrawani pun akan secepatnya kembali pulang ke Meranggas. Soca Cendawa pun setuju, akan tetapi ayahnya Gendrawani itu masih bimbang dengan ikatan kerjasama mereka dengan Kerajaan Gunung Kelut yang belum ada kepastiannya. Gendrawani pun meminta boponya untuk tidak khawatir, karena sebelum mereka benar-benar pergi meninggalkan Gunung Kelut, kesepakatan kerjasama itu pasti akan sudah didapatkannya. Percayalah, Bopo. Iya, Bopo percaya anakku. Ada apa, Dinda? Danurwenda, Kenapa dengan Danurwenda? biasa Kanda, anak muda. Ingin bertualang, bukan? Kok Kanda tahu? Kacang, mongso ninggalo lanjaran. Iya Kanda, Danurwenda punya sifat seperti Ramandanya. Iya, bertualang boleh. Tapi yang benar, harus ada faedahnya. Kalau begitu, Kanda Prabu mengizinkan dia berpetualang? Iya, tentu. Tentu. Tapi harus dengan pengarahan. Romo? Oh, Danurwenda. Maaf, Romo. Ada apa sebenarnya? Iya, pengarahan. Nanda boleh mengembara, berpetualang, pergi kemana saja. Jajah Deso Milangkori. Tapi harus dengan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas? Ya. Jajah Deso Milangkori artinya Nanda akan keliling desa. Untuk tujuan apa? Tujuan itu harus jelas. Untuk mengenal masyarakat desa, Romo. Untuk mengetahui tingkat kehidupan mereka. Untuk mengetahui keinginan-keinginan mereka. Dan juga untuk mengetahui apa saja yang sudah mereka capai dan yang ingin mereka capai. Bagus. Itulah jawaban yang Romo inginkan. Iya. Dengan cara bagaimana Nanda akan memasuki desa? Nanda akan menjadi rakyat biasa, Romo. Mungkin Nanda akan menyamar sebagai pengembara atau kalau perlu menjadi pengembala, Romo. Pengembara, lebih tepat. Karena pengembara bisa diterima di mana-mana. Dan meninggalkan kepangeranannya, Kanda? Iya. Dengan cara itu masyarakat akan lebih cepat menerima dan lebih dekat dengannya. Lalu, Nanda kapan boleh berangkat, Romo? Romo akan bicara dulu dengan Kanda Batik Madrim. Kenapa, Romo? Karena putra uakmu, Ramajagandi, juga ingin mengembara. Siapa tahu kalian bisa pergi bersama-sama. Manusia angin dari barat. Manusia api dari timur. Manusia air bah dari utara.
manusia halilintar dari selatan. Nanda Ramajagandhi, di hadapanmu sudah ada para penguji dari 4 penjuru. Aku pinta Nanda bermain jujur dan tidak membokong. Nanda Ramajagandhi, sudah siap? Sekarang dia kena batunya. Serang! Itu dia. Itu Ramajagandhi cucuku. Lakukan penyerangan! Aku harus mengerahkan 4 unsur kekuatan. Ya, untuk mematikan sebuah sumber kekuatan, harus dicegah dari sumber itu sendiri. Bukan main. Ramajagandhi berhasil menaklukkan ilmu lawan yang dihadapinya. Ya, api terkena angin menjadikan api besar. Sedang api kena air, langsung padam. Begitu juga dengan air, kalah dengan halilintar. Akhirnya, tombak tembakaku juga digunakan untuk melawan halilintar. Dia benar-benar cerdik. Singamaruta jadi terkagum-kagum menyaksikan kehebatan cucunya, sambil berkata jika cucunya itu adalah kesatria yang mumpuni.
Singa Mandala lalu mengajak Singa Maruta untuk turun dan mengucapkan selamat kepada Ramaja Gandhi, namun Singa Maruta menolaknya. Singa Maruta tidak ingin mengucapkan selamat di hadapan Begawan Sidik Mulia, karena apa kata gurunya Batik Madrim itu nanti, kalau sampai melihat kehadirannya. Lalu dengan cara apa menemui Ramaja Gandhi? Saya kira Tuan Bahadur punya jawaban yang lebih baik. Bukan begitu, Tuan Bahadur? Ya, baik. Kalau memang itu yang dikehendaki, apa salahnya kalau Ramaja Gandhi kita tarik ke sini, Memang itu yang saya inginkan. Kalau begitu, Bahadur bertindak, Permisi, Tuan. Bagus, bagus. Sempurna sekali. Ramaja Gandhi. Ya, Guru. Kita berkumpul. Nanda Ramaja Gandhi. Nanda dinyatakan lulus dengan sempurna. Selamat, selamat. Terima kasih, Guru. Ramaja Gandhi. Sebagai pendekar, kamu harus berjiwa satria. Jika berbuat sesuatu, jangan mempunyai pamrih. Kalau membela sesuatu kebenaran, harus tulus. Itu namanya tanpa pamrih. Hidupmu merupakan pengabdian pada kebenaran. Seperti yang telah digariskan oleh Sang Hyang Widi, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Ya, Guru. Ramaja Gandhi. Tombakku. Kamu harus mewarisi. Berarti tombak ini seperti bukan tombak sembarangan. Ya, Guru. Walaupun dia sederajat dan lebih tua usianya dari Angling Dharma, tetapi dia tetap menghormati Sang Prabu Angling Dharma sebagai rajanya. Suryo, pedangnya. Sungguh tak kusangka. Ternyata kau adalah tombak yang sakti.